Karena kita menganalisisnya menggunakan metode SCP ya. SCP itu kemudian sebelumnya didahului oleh kondisi permintaan dan penawaran dari industri tersebut ya. SCP kita cukupkan, Ibu kemarin udah kirimkan tiga ya, tiga hubungan apa namanya STP-nya itu perilakunya ya. Nanti tolong dipelajari. Setiap setiap industri, kelompok industri ya, itu mempunyai perilaku masing-masing ya, baik itu untuk monopoli ya, kemudian hmm, apa determinan ya monopoli itu seperti determinan firm ya, determinan firm, kemudian oligopoli ketat, oligopoli longgar, dan monopolistik. Tentu saja kalau pasar persaingan sempurna mahasiswa sudah tahu paham ya, yang kita pelajari sampai beberapa apa namanya semester ya, bahwa persaingan sempurna itu adalah suatu kondisi di mana si banyak penjual pembeli, barangnya identik, bebas masuk keluar, kemudian eh, setiap pelaku pasar itu tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga ya, karena semua ditentukan oleh mekanisme demand supply, dan para pelaku itu hanya bisa sebagai price taker ya, seperti itu. Itu beberapa apa namanya untuk eh, persaingan sempurna ya. Entah yang lain silakan, di situ ada bagaimana perilaku masing-masing industri. Baik, sekarang kita akan belajar tentang, kita cukupkan untuk SCP ya. Kita sekarang akan melihat lingkungan industri ya, di mana kita akan mengetahui, kita akan belajar tentang lokasi industri ya, Ibu Sar ya. Jadi kita akan ada dua pertemuan ya. Yang sekarang ini adalah tentang teori teori lokasi ya. Teori lokasi, minggu depan kita akan mulai menggunakan model ya, model-model di mana model-model tersebut itu sedikit menghitung ya dengan model-model untuk menentukan biaya yang paling rendah. Jadi di dalam lokasi itu ada salah satu yang berkaitan dengan jarak ya. Lokasi itu kan berkaitan dengan jarak, misalnya jarak pabrik dengan pasar gitu ya. Pasar itu maksudnya bukan pasar tradisional, tapi di mana konsumen itu akan membeli tersebut ya. Nanti akan kita lihat cara teori dulu tentang teori lokasi ya. Setelah itu kita akan minggu depan kita akan belajar tentang salah satu modelnya, yaitu model transportasi ya. Jadi salah satu apa namanya analisis dari ekonomi industri itu menggunakan model-model ya. Kemana SCP itu sebetulnya kita juga apa namanya ada modelnya seperti Cournot, seperti Chamberlain dan seterusnya ya. Tapi kita tidak menggunakan itu ya. Jadi itu apa namanya? Kita sekarang pakai model yang lokasi saja ya. Nanti setelah UTS juga ada model lagi ya. Nanti tapi nanti akan diajarkan oleh Ibu Latifah ya. Bu Faza, maaf Bu Faza. Baik, kita sekarang yang teori lokasinya. Pentingnya lokasi bagi perusahaan. Ya, pentingnya apa itu ya? Karena di dalam pabrik tersebut ya akan beroperasi atau berproduksi dengan, kalau tempatnya itu baik, maka eh, perusahaan itu dapat beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif dan efisien ya. Kalau tempatnya sesuai, tempatnya baik, tempatnya strategis misalnya ya, sesuai dengan produknya ya, itu dia akan beroperasi ataupun berproduksi dengan lancar, efektif dan efisien. Tujuan daripada ekonomi ya salah satunya itu adalah efektif dan efisien ya, seperti itu. Kalau pabrik pakai kata lancar, soalnya kalau dia stuck gitu ya atau mandek ya, nah itu akan mengganggu produksi. Kemudian efek penentuan lokasi yang tepat ya, ada kemampuan melayani konsumen dengan memuaskan ya. Jadi kalau lokasi industrinya itu dekat dengan konsumen ya, konsumen akan terlayani secara memuaskan ya. Kemudian mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup, ya, bahan mentah. Jadi misalnya pabrik pabrik sepatu kulit ya, dekat dengan bahan-bahan kulit. Tapi kalau kulit bisa dibawa lama ya, nggak perlu dekat-dekat banget. Yang dekat banget misalnya teh ya, pabrik teh itu biasanya di lingkungan kebun teh ya dan seterusnya. Mendapatkan tenaga kerja yang cukup ya. Jadi kalau membangun industri di tengah hutan ya akan kesulitan ya, tetapi membangun industri yang dekat dengan gimana tenaga kerjanya cukup dan murah itu akan lebih
produksi perusahaannya tuh lancar, kemudian efisien dan efektif. Memungkinkan diadakannya perluasan pabrik di kemudian hari. Ini beberapa apa namanya salah satu alasan kenapa lokasi pabrik harus dipikirkan jauh hari atau direncanakan penempatannya ya, karena berkaitan dengan masa depan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi industri. Tadi yang di atas hanya sebagian, sekarang yang di bawah itu kita bagi ke dalam primary factors dan secondary factors. Ya, kita akan lihat yang primary dulu ya. Apa itu? Pertama dengan letak dari pasar. Jadi letak industri ke pasarnya. Pasar itu tidak harus pasar yang jualan itu ya, tetapi di mana terjadinya transaksi apa namanya transaksi antara penjual dan pembeli, antara produsen dengan pemasok misalnya ya. Jadi kalau misalnya apa namanya misalnya kotanya ada di yang menjadi tujuan pasar itu adalah misalnya Jakarta ya. Kalau pabriknya hanya ada di Papua, itu kan makan waktu banyak ya, makan biaya banyak. Nah, biasanya perusahaan itu akan meletakkan beberapa pabrik ya, kalau dia perusahaan besar ya, di beberapa kota di seluruh Indonesia ya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan masa depan. Perencanaan belum belum rampung tadi ya, maaf. Ini Ibu capek banget ya dari pagi udah ngajar terus, nanti malam masih ada ngajar lagi. Letak dari sumber-sumber bahan mentah tadi sudah ya, seperti misalnya teh tadi ya. Kemudian membuat gula, ya. Gula, tapi sayangnya gula itu karena bahan mentahnya nggak cukup tebu ya, bahan mentah dari gula itu kan tebu, nggak cukup, maka kita impor ya gula mentah ya. Gula mentah tuh masih belum jadi gula sebenarnya ya. Yang kemarin kasusnya Tom Lembong itu ya, itu kan diminta Jokowi untuk impor itu gula ya. Gula mentah maksudnya belum jadiin gula ya. Impor dari luar. Terdapat fasilitas pengangkutan. Jadi mendirikan pabrik itu harus ada fasilitas pengangkutannya di dekat situ. Kalau gak ada transportasi nanti tenaga kerjanya gimana ke situ? Maksud harus punya motor atau sepeda atau mobil gitu kan enggak ya. Jadi dekat dengan fasilitas pengangkutan. Suplai buruh atau tenaga kerja yang tersedia. Jadi harus ada tenaga kerja yang akan mengerjakan ya. Kalau jauh dari tenaga kerja itu akan kesulitan atau tidak lancar dalam produksinya. Kemudian terdapatnya pembangkit listrik atau power station ya. Jadi kalau mengandalkan genset ya, maka nanti biayanya mahal ya. Makanya pakai listrik PLN ya, ada pembangkitnya ya. Berikutnya yang secondary faktor ya. Ini apa itu? Perencanaan masa depan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi industri, lokasi pabrik ya. Perencanaan masa depan. Jadi kalau si investor itu tahu yang akan mendirikan pabrik ya, tahu bahwa daerah itu di masa depan itu tetap akan menjadi lokasi pabrik, maka dia akan mantap berusaha di situ. Ya, tetapi kalau dia tahu bahwa situ nanti ke depannya itu akan menjadi pemukiman besar ya, maka dia nggak akan mendirikan di situ. Karena apa? Nanti digusur dia dari pemukiman ya. Jadi berkaitan dengan perencanaan masa depan si lokasinya ya. Kemudian biaya dari tanah dan gedung. Jadi dia harus mempertimbangkan lokasi industri itu untuk apa namanya? Untuk pengeluaran biaya ya, untuk membeli tanah maupun untuk renovasi atau membangun gedung. Kalau dia misalnya mendirikan pabriknya itu di Jakarta, itu pasti harga tanahnya mahal dan tukangnya biasanya mahal kan gitu ya. Jadi tidak dipertimbangkan untuk di sana. Jadi dia harus mempertimbangkan biaya dari tanah dan gedung. Kemudian masyarakat daerah yang bersangkutan sikap dan keamanan. Jadi kalau masyarakatnya menolak, lebih baik dia tidak menempatkan di sana ya. Iklim. Iklim harus sesuai dengan barang apa yang akan diproduksi ya. Kalau itu barang-barangnya tidak tahan lama atau si apa namanya menjadikan apa namanya contohnya susu ya, susu tuh nggak ada yang di pabriknya diproduksi di daerah panas tuh nggak ada ya. Ya, susu dari peternakan ya, dari peternakan kemudian diolah itu nggak ada ya, biasanya adanya di daerah-daerah dingin ya seperti itu.
Kemudian teh ya, teh itu pasti pabriknya ada di daerah dingin juga karena si teh itu kan diambil dari pucuknya ya, pucuk tehnya. Kalau terlalu jauh jaraknya dari kebun teh ya pabriknya, maka biasanya tehnya sudah layu dan jelek kualitasnya ya. Kemudian keadaan tanah, kontur tanah ya, apa namanya? Kalau tanah itu misalnya cepat longsor atau gampang bergerak, maka perusahaan tidak akan mendirikan pabriknya di sana. Kemudian perumahan yang ada dan fasilitas-fasilitas lainnya ya. Jadi sebaiknya memang enak sekali kalau seandainya pabrik itu berdiri ternyata nggak jauh dari sana ada pemukiman. Jadi bisa untuk kos-kosan ya untuk pekerja pabrik. Itu beberapa faktor sekunder untuk mendirikan pabriknya. Berikutnya, nah karena di kota itu terlalu mahal ya untuk mendirikan pabrik, maka biasanya pabrik itu berdiri di daerah suburban. Suburban itu bukan di kota, urban itu kota ya, tetapi ini yang pinggiran kota ya. Apa alasannya? Yang pertama, upah buruh relatif murah daripada kota besar. Letaknya relatif dekat dengan pasar atau kota ya. Dianggap bahwa pasarnya itu di kota ya. Harga tanah relatif murah. Ada transportasi ke kota. Biasanya ada transportasi ke kota. Kayak misalnya kita ke Depok itu termasuk suburban dari Jakarta ya. Bekasi, Bekasi, kemudian Jakarta itu adalah daerah suburban ya. Jadi ada tuh transportasi dari Bekasi atau Depok ke arah Jakarta. Kita lihat bahwa di beberapa wilayah Bekasi dari Jakarta ya, itu jalan-jalan dan juga dari Jakarta ke Bogor ya. Dulu kan kota-kota yang selatan itu kan setelah Jakarta Bogor ya, bukan Depok itu nggak ada. Depok itu ikut Bogor zaman dulu ya. Tahun 97 baru tahun 97 itu baru Depok memisahkan diri menjadi Kodia ya. Tadinya dia merupakan eh, dari Bogor, Kabupaten Bogor ya itu namanya ya masuk Cibinong zaman dulu ya si Depok itu ya. Baru 97 dia jadi Kodia Depok ya. Nah, di sepanjang jalan itu banyak didirikan banyak berdiri pabrik-pabrik. Ibu tahunya daerah sini ya, daerah ke arah selatan ke Bogor ya. Itu peninggalan dulu zamannya Belanda ya. Jadi dulu tuh pemerintah Belanda itu begitu baik, begitu pintar apa perencanaan tata kota ya, menempatkan pabrik-pabrik itu di wilayah di luar urban di Batavia ya. Termasuk di situ yang masih peninggalan zaman dahulu itu adalah pabrik obat-obatan Bayer. Ya, Bayer itu ada di apa namanya di daerah Raya Bogor ya, ke Cimanggis sini. Mungkin ke arah sana lagi itu nggak ngerti karena pabrik yang PMA itu ya, penanaman modal asing itu sangat tertutup ya pabrik-pabrik itu. Jadi kita kurang begitu mengerti dalamnya ya. Cuman kebetulan ke Bayer di situ itu kebetulan tahunya anak ibu dulu ada yang magang di situ ya kan dia dari biologi ya, jadi magang di situ. Jadi tahu oh Bayer di situ. Di beberapa kalau kita lihat sepanjang jalan raya Bogor ya dari Jakarta ke arah Bogor, ibu tanya itu ya kalau Bekasi ibu kurang paham. Itu banyak sekali pabrik-pabrik dan memang ada yang masih survive, ada yang sudah tutup ya, tapi beberapa masih banyak yang survive gitu ya. Tapi tertutup ya. Kita taunya cuman plang PT apa gitu, ya, tapi nggak tahu ininya apa ya produknya apa. Kalau Bayer jelas obat-obatan ya. Berikutnya adalah tadi ya, jadi ada transportasi ke kota, dekat dengan servis industri dari kota besar, harga relatif murah, zaman dulu murah banget ya, letaknya relatif dekat pasar, kota ya, upah buruh juga relatif murah ya, kemudian tidak perlu membangun pembangkit listrik sendiri karena listriknya langsung connect dengan Jakarta ya, di ibu sini karena kecamatannya ya dan juga kelurahannya ini eh, masuk di dalam Depok, tetapi berapa bertetangga sama kelurahan yang Jakarta ya. Jadi tetangga kelurahan ya. Meskipun kami kodianya beda-beda ya. Kode Depok sama DKI Jakarta Timur kalau nggak salah ya. Jadi tetanggaan kelurahan gitu ya. Kemudian jadi ada tuh ininya apa namanya tidak perlu membangkit listrik. Kalau listriknya sana mati ya dekat yang di Jakarta kita juga ikut mati gitu ya. Kemudian pajak relatif rendah dibanding kota besar ya. Karena PBB Jakarta kan luar biasa ya. Kalau di Depok mungkin walaupun tanahnya juga sekarang tambah naik ya PBB, tapi masih lebih rendah dibandingkan DKI ya. Biaya gedung atau bangunan relatif murah ya. Untuk tukang-tukangnya juga demikian.
adanya persediaan tenaga kerja. Ya, waktu itu masih banyak tersedia tenaga kerja untuk pabrik-pabrik ya. Kalau sekarang sudah jadi Kodia, orang sudah punya kerjaannya bukan tenaga kerja apa pabrik ya. Nggak banyak di pabrik, malah dia kerja di Jakarta ya. Hanya sedikit waktu dan usaha yang dikeluarkan untuk pergi dan kepulang dari lokasi kerja ke rumahnya. Jadi waktunya pendek. Kalau sekarang enggak ya, macetnya yang banyak ya. Jadi tetap aja ya, walaupun dekat tetap aja apa namanya memerlukan waktu yang banyak karena macet ya. Sedikit pembolosan atau absenteisme karena kesempatan kerja di sini kurang kurang ya. Jadi orang-orang itu tidak banyak membolos ya, karena apa? Kalau misalnya membolos nanti dikeluarkan kan sayang ya, seperti itu. Jadi pembangkangan tenaga kerja itu nggak banyak ya. Adanya labor relation yang lebih akrab. Jadi orang kerja di daerah Depok, di pabrik di Depok sama Raya Bogor ya, sama di Jakarta itu beda ininya apa namanya labor relationnya ya. Mungkin kalau di Jakarta sana di daerah Kuningan, daerah mana Tamrin Sudirman misalnya ya, di sana itu lebih kalau jam kerja ya kerja kerja masing-masing gitu ya kayak mesin gitu ya. Sementara kalau mungkin di daerah itu lebih lebih apalah lebih santai lah gitu ya. Orangnya juga tidak terlalu strict gitu ya. Berikutnya, nah bagaimana tahapan memilih lokasi? Yang pertama, melihat kemungkinan yang bisa menjadi alternatif dan diperbolehkan pemerintah. Ya, ini si perusahaan dalam hal ini mungkin PMA ya. Kalau PMDM, PMDN juga mungkin sama juga ya. Tapi lebih-lebih ini PMA ya biasanya kalau mau menanamkan investasinya itu dia harus melihat kemungkinan yang bisa menjadi alternatif dan diperolehkan pemerintah. Jangan mendirikan pabrik ya, proyek industri itu di tempat-tempat yang tidak disetujui oleh pemerintah ya. Itu riskan nanti kena gusur ya. Kemudian melihat pengalaman orang lain atau pengalaman sendiri. Jadi apa namanya? Kalau dia mau menempatkan suatu tempat, misalnya di tempat lain dia sudah sukses, maka dia akan melihat bagaimana dia memilih lokasi untuk kesuksesan yang pabrik baru misalnya, ya. Atau dia melihat juga kesuksesan dari pabrik lama. Ini yang paling sering itu biasanya sekarang para industriawan ya itu memilih lokasi industrinya itu lebih enak itu memang lebih mahal ya di kawasan industri ya di kawasan industri. Karena apa? Di kawasan industri itu semuanya sudah serba tersedia ya, bahkan pelabuhan pun yang tadinya tidak ada dibikin ya, kayak misalnya kalau Jakarta udah biasa ya kawasan berikat misalnya ya. Ini yang sedang dibangun di daerah Jawa itu ada di daerah Batang dan di daerah dekat Kendal karena Kaliwungu ya. Kaliwungu udah duluan tapi kayaknya nggak berkembang, dia berapa namanya berkolaborasi atau bekerja sama dengan Jababeka ya, yang daerah Kaliwungu sana ya. Terus ada yang daerah Batang. Sekarang masih terus di apa diratakan tanahnya, dibangun pabriknya ya, kayak banyak sekali yang akan ke sana. Karena apa? Karena mereka juga membangun pelabuhan. Kawasan industri di Batang itu luasnya luar biasa. Yang tadinya hutan, ya itu nantinya akan jadi kawasan industri ya di sana itu. Udah kawasan industri besar ya. Kalau kita naik mobil atau naik kereta api, bis ya, dari Jakarta ke Semarang, ya itu akan lewat kawasan industri itu. Cuman nggak begitu kelihatan dari luar ya. Dulu waktu masih perataan di pinggir jalan tol ya, itu kelihatan ya, banyak apa namanya traktor-traktor eskavator yang. Tapi sekarang pembangunan sudah ke dalam ya, sehingga kita nggak bisa ngelihat. Tapi di pinggir jalan kita banyak melihat pabrik-pabrik yang menghadap ke dalam, bukan menghadap keluar ya. Itu ya pengalaman orang lain atau pengalaman sendiri. Kalau di luar kawasan industri biasanya ya itu yang datang banyak apa minta ini minta itu ya mulai dari RT RW ormas bahkan pemalak-pemalak yang kita berdasi pemalak berdasi itu banyak sekali di sana. Tetapi kalau itu apa di kawasan biasanya lebih lebih apa aman ya, tapi bayarnya memang mahal ya di sana. Itu pengalaman. Kemudian mempertimbangkan dan menilai masyarakat atau daerah yang menjadi lokasi ya. Kalau di kawasan industri yang di apa diperbolehkan pemerintah ya, nah, itu biasanya sudah nggak masalah. Itu kan memang dibangun pemerintah ya.
ya. Nggak mungkin diusir oleh masyarakat karena sudah menjadi kawasan gitu ya. Itu ya. Itu beberapa tahapan memilih lokasi. Kemudian berikutnya macam-macam teori. Nah, sekarang banyak teori ya, apa bukan sekarang ya, sejak dulu ada banyak teori lokasi industri ya, tapi dalam kesempatan ini hanya ada tiga ya, hanya ada tiga teori, tiga atau empat ini ya, teori tentang lokasi industri ya. Sebenarnya banyak ya, teori-teori yang baru-baru banyak, tapi di sini dikembangkan yang mulai tahun ya 1783. Karena ini terkenal ya, kalau misalnya kita nulis tentang skripsi tentang ekonomi industri misalnya ya, itu relokasi von Thunen itu ya nggak nggak apa nggak ketinggalan, ini pasti ada ya. Ini sebenarnya von Thunen nulisnya pakai e-nya pakai apostrof atas dua ya, tapi ini kan bahasa Jerman, tapi karena eh, ada keterbatasan di dalam keyboard kita ya, sehingga tidak bisa menulis secara benar ya. Von Thunen, dia hidup tahun 1783 sampai 1850 ya. Udah lama ya, udah meninggal nih. Dia bilang, di dalam lokasi pabrik berbagai komoditas pertanian diusahakan menurut pola tertentu. Ya, di dalam lokasi ya, lokasi industri itu ya. Ini tambahkan ya, kalau ada yang hilang. Di dalam lokasi industri, berbagai komoditas pertanian diusahakan menurut pola tertentu ya. Dengan memperhatikan memperhatikan jarak tempuh antara daerah produksi ya, tempat produksi maksudnya ya, dan pasar. Sekali lagi pasar itu bukan hanya pasar yang benar-benar pasar yang terlihat nyata, tetapi juga pasar di mana banyak penjual dan banyak pembeli ya. Pasar itu interaksi antara penjual dan pembeli ya. Pola tersebut memasukkan variabel keawetan. Maksudnya dia eh, tempatnya itu bisa tempat dan tempat dan tempat yang akan apa baik itu bahan baku maupun akan dijual itu harus apa namanya memperhatikan lokasi ya. Jadi kalau misalnya lokasinya itu harusnya pabriknya itu di daerah dingin kayak tadi ya, eh, tapi ternyata dia ada di daerah panas ya, maka bahan bakunya akan cepat tidak akan rusak gitu ya. Maksudnya itu ya. Jadi menentukan pola seperti itu. Berat ya, beratnya. Kalau daerah panas kan lebih menyusut, cepat menyusut ya misalnya. Kalau daerah dingin misalnya udara dingin ya tidak menyusut. Harga. Jadi kalau dia menempatkan pabriknya itu di bukan dekat bahan mentah, pastinya harganya akan mahal ya. Tapi kalau dia dekat dengan bahan mentah, pasti lebih murah. Ya, selain transportasi juga karena langsung dari bahan mentahnya, ya itu akan lebih murah, gitu ya. Jadi eh, beberapa apa namanya tadi alasannya si Pontunen itu seperti itu. Kita lihat bagaimana sih teorinya, gitu ya. Nah ini tadi si Fontunen dia mengatakan bahwa di dalam tempat tertentu ya berbagai komoditas pertanian diusahakan menurut pola tertentu. Zaman dulu Kontunen itu kan masih tahun kerajaan ya, tapi 17 tadi ya sampai 18 tadi. Itu masih tahun kerajaan, belum ada republik kayak sekarang ya. Sehingga dan juga belum ada industri manufaktur ya, adanya pertanian ya, pertanian aja pertanian yang masih tradisional ya. Nah, si Fontunen itu membagi wilayah untuk apa namanya penanaman atau produksi ya. Ya, industri itu maksudnya apa namanya lokasi untuk apa namanya produksi itu adalah berada di lokasi ya, lokasi tertentu. Nah, dia bagi karena pertanian ya, maka dia ngomongnya adalah pertanian. Jadi belum ada pabrik, tapi masih produksi pertanian. Apa saja itu ya. Jadi yang paling merah ini yang nomor satu itu adalah urban ya, kota. Ya, disinilah penduduk tinggal, kota. Penduduk manusia ya tinggal di sini. Kemudian setelah itu di luar tempat penduduk manusia itu ya ada yang disebut dengan intensive agriculture, intensif. Jadi pertanian yang intensif, lawannya adalah yang ekstensif. Apa itu isinya? Isinya adalah kayak sayur gitu ya, tanaman-tanaman yang sehari-hari ya.
yang diperlukan sehari-hari itu ada di situ. Intensif agriculture, di mana kenapa disebut intensif? Karena lahannya terbatas, tetapi ditanami misalnya bisa ditambahkan apa ya hasilnya ya melalui menambahkan faktor-faktor produksi ya intensif. Beda dengan ekstensif. Kalau ekstensif, pertanian yang ekstensif itu pertanian yang membuka lahan lebih banyak, memerlukan lahan lebih banyak ya lahannya. Kalau intensif lahannya cuma satu, misalnya tertentu ya, tetapi ditanami berjenis-jenis tanaman ya, biasanya sayur gitu ya. Yang berikutnya adalah forest resources ya. Forest itu hutan. Jadi ini kenapa forest ini ditentukan di sini disebutkan bahwa forestry itu yang diambil adalah kayunya ya. Untuk bahan bakar terutama ya, bahan bakar itu kan mereka kan waktu itu belum ada listrik ya. Jadi masih pakai api, bukan apa ya? Itu kalau pemanas itu apa namanya? Perapian itu apa namanya? Apa Mas? Kalau perapian namanya apa? Aduh, kalau untuk kalau musim dingin misalnya dulu apa namanya? Aduh, apa namanya sih? Perapian ya namanya ya. Kalau orang-orang Eropa itu loh, ada tungku, tungku tapi khusus untuk biar menghangatkan badan tuh loh. Kalau kita lihat film-film itu kan ada yang rumah-rumah kayak zaman dulu. Namanya apa? Masa nggak pernah lihat sih? Ayo sebutkan. Jaki, Jaki kemana Jaki? Hadir Ibu. Nah, tahu nggak namanya? Untuk pemanas ruangan itu loh, kalau pakai kayu dibakar tuh namanya apa? Kalau yang di luar negeri disebutnya Ah, biasanya fireplace, Bu. bahasa Indonesianya apa itu? Tempat perapian. Eh buat penghangat gitu. Ya, namanya apa? Iya, namanya apa? Satu kata lah kalau nggak salah itu. Perapian itu ya kalau nggak salah ya, perapian ya. Iya, Prof. Namanya perapian. Perapian, tungku. Nah, tunggu maksudnya tunggu lebih di dapur ya kalau tunggu itu ya di pabrik di dapur. Ini yang di ruang tamu, ruang ruang tengah gitu biasanya sambil Pendiangan. pendiangan ya kalau bahasa Jawa ya. Hmm. Ya Iya, bahasa Bu. Indonesia, bahasa Indonesia. Iya, gitu ya. Jadi kan memerlukan kayu bakar tuh juga untuk dapur juga gitu kayu bakar ya gitu ya. Jadi selain untuk bikin rumah, bikin konstruksi rumah ya, kayu itu digunakan untuk kayu bakar, untuk penghangat ruangan, untuk memasak gitu ya. Itu forestry diambil dari hutan ya. Kalau intensif tadi adalah intensif agriculture ada buah-buahan, sayur-sayuran ya, produk susu diolah di situ di dalam lingkaran intensif itu. Tapi si sapinya ya, sapinya itu di lingkaran paling luar. Nih, di livestock farming nih ya. Jadi paling luar. Karena dia memerlukan tanah yang luas peternakan sapi, ya. Nah, setelah forest resources ini ada grain farming ya. Grain farming itu yang berkaitan dengan apa ya? Produksi kayak gandum gitu ya. Kayak gandum gitu ya. Itu kalau kita namanya beras, padi ya. Kalau mereka gandum. Jadi setelah apa diambil kayunya kan ini jangkanya kan tiap hari, yang kedua ini juga tiap hari ya kan. Kalau yang apa namanya produksi biji-bijian ini memerlukan waktu lama kan, sehingga mereka diusahakan ekstensif di luar itu ya. Demikian juga untuk livestock ini ya, untuk peternakan ya. Gitu ya, itu menurut Fontunen. Nah, apa namanya tentang ini sampai dengan satu dua tiga di penduduk desa kita 4 sampai 4 kali ya. Kalau kalau 5 itu kan di desa jarang ya orang yang punyai livestock farming seperti ini ya. Tapi kalau beras, padi masih banyak ya. Pertanian kita kan lebih desa kan lebih ke padi ya. Nah ini kayu ini kayak kayak hutan lindung juga seperti hutan lindungnya mereka. Banyak pohon-pohon besar maksudnya ya untuk melindungi hidup penduduk penduduk di kota ya kota maksudnya kalau zaman dulu itu namanya apa masyarakatnya kan pertama nomaden nih ya nomaden kemudian
setelah anggotanya banyak, nomaden itu berpindah-pindah. Kalau di situ sudah habis bahan untuk makanan, ya itu akan pindah ke tempat lain yang masih bisa diambil sumber daya alamnya ya untuk sayuran, pokoknya untuk makanan lah untuk kehidupan mereka. Tapi setelah banyak anggotanya, si nomaden itu repot kan kalau pindah-pindah itu. Jadi mereka menetap di satu tempat, terus mengusahakan apa yang dia makan diusahakan di situ. Nah, biasanya untuk melindungi masyarakatnya dari serangan hewan, dari serangan manusia atau kelompok lain ya, mereka berlindung di hutan ya. Jadi ini fungsinya selain diambil kayu bakarnya juga untuk berlindung ya. Nah, itu mau sampai sekarang itu akan kelihatan. Jadi kita penduduk desa itu apa ya, berteman, pasti adalah penduduk desa itu pasti di luar desanya pasti banyak tanaman. Ibu pernah ngantar pembantu zaman dulu ya, waktu anak-anak masih kecil itu ke daerah Purwodadi kalau nggak salah. Kalau nggak Purwodadi Demak. Jadi menuju ke rumahnya dia ya, menuju ke rumahnya dia itu melewati sawah ya, jalan jalan cuman bisa 2 mobil pendek-pendek ya karena memang jalan menuju di tengah sawah gitu ya, jalan di tengah sawah itu memotong sawah lah menuju desanya itu berlumpur dan waktu itu lumpur tapi kemudian dikasih apa kapur karena daerah kapur ya, lumpurnya kapur gitu ya. Jadi terus yang kita temui pertama sebelum di kampungnya itu adalah tanaman-tanaman besar ya. Tanaman besar besar itu yang tadi saya bilang hutan tadi ya. Jadi tapi dia kalau sekarang kan nggak diambil kayunya ya biar tumbuh aja gitu ya. Terus baru ibu lihatnya sih nggak ada tanaman yang intensif agriculture, lihat langsung aja, mungkin tempatnya nggak di situ ya, langsung ke rumah-rumahnya gitu. Ya, jadi ibu mau menekankan di forest resources ini ya. Jadi ketika kita berjalan dari Jakarta ke Semarang atau sebaliknya, kita sering lewat di tanah pertanian yang sangat luas banget ya, sangat luas banget. Kita nggak tahu, pernah nggak berpikir bahwa di situ itu di mana sih petaninya? Kok nggak ada petani? Gitu kan? Ternyata kalau kita melihat menjauh di sana itu ada kayak eh, apa namanya? Tanaman-tanaman gitu loh. Kalau kita waktu masih SD itu menggambar gunung gitu ya. Gunung pasti di bawah gunung ada kayak tanaman-tanaman gitu digini-giniin gitu ya. Nah, itu adalah tinggalnya penduduk desa. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Ya, itu di belakang tanaman-tanaman itulah kalau kita dari jauh itu kan kecil ya, apalagi kalau kita menggambar kecil. Tapi di belakang itulah itu tinggal penduduk. Gunungnya masih ke sana lagi, itu kan kalau kita itu daerah gunung ya. Kalau yang nggak daerah gunung berarti cuman ada apa rumpun-rumpun gitu, tapi jauh gitu kan, jauh di sana. Itulah tinggalnya penduduk itu di sana, ya. Itu yang forest resources itu tadi, ya. Jadi itu masih ternyata masih ada di Indonesia, ya, seperti itu. Nggak ada pertanian dekat rumah, nggak ada, ya. Pertanian beras apa padi nggak ada dekat rumah. Kalau sekarang mereka yang livestock farming ini yang apa peternak ya itu di dekat rumah mah ada kalau ini ya. Nomor 5 itu ada dekat rumah sekarang ya, tapi karena tidak luas jadi dekat rumah ada gitu ya. Kalau pertanian masih di luar, forest di luar ya, intensif mungkin dekat, tapi waktu itu di Purwodadi nggak ada karena tanahnya kan tanah kapur ya, jadi nggak ditanamin sayuran ya. Gitu ya. Kemudian, nah ini berkaitan dengan tadi lokasi ya, kata Fontunan ini semakin dekat dengan pasarnya, maka zaman dulu itu kan semua tanah itu miliknya tuan tanah ya, atau lord atau bangsawan ya, sehingga masyarakat itu hanya menyewa ya, menyewa dari tuan tanah ya. Nah, semakin sewanya itu semakin dekat dengan pasarnya, maka harga sewanya itu semakin mahal. Semakin dekat suatu tanah dengan pusat pasar, ya, maka semakin mahal harga sewanya dan sebaliknya. Makanya kalau kita belajar teori ekonomi pertama, faktor produksi itu apa saja sih? Salah satunya adalah tanah ya kan? Tanah. Terus tanah balas jasanya apa? Sewa kan gitu ya. Nah, itu teori zaman dulu itu, sewa. Karena apa? Tanah itu miliknya faktor produk kalau waktu itu miliknya lord ya, miliknya bangsawan, jadi nyewa. Kalau sekarang bagaimana? Kalau dia adalah investor asing, biasanya mereka juga nyewa. Apa itu nyewanya?
apa namanya kekuatan hukumnya pakainya apa HGB. Jadi para produsen-produsen itu yang di tanah Kalimantan dan itu tanahnya bukan hak milik tapi HGB, hak guna bangunan saja, ya. Atau mungkin yang lebih di bawah HGB ada kok yang dikerjakan oleh Pak Prabowo dulu sebelum jadi menteri dan sebelum jadi presiden ya. Dia banyak punya tanahnya banyak di Kalimantan. Itu tadi sewa guna usaha, SGU, sewa guna usaha ya, sewa guna usaha. Gitu. Ya, jadi bukan bukan sertifikat ya. Nah, itu semakin dekat dengan kota HGU atau HGB itu semakin mahal sewanya ya. Kalau dulu namanya sewa semua ya. Ini tadi menggambarkan hubungan antara pasar dengan eh, permintaan atas tanah ya. Ini kurva A tercermin pada kurva permintaan atas tanah menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi membayar sewa dibandingkan dengan kurva B. Nih, kenapa? Kemampuan sewa tanah. Ini jarak dari pasar. Ya, pasarnya di sini ya. Jarak dari pasar. Pasarnya di sini, pusat kotanya di sini. Jadi semakin dekat dengan pusat kota, semakin mahal harganya. Kurva B, bagi pelaku yang berkegiatan di kurva A, ini kurva A ya, akan sama saja berpuasi di titik dimanapun selama masih di sepanjang kurva tersebut setelah membandingkan kurva sewa tanah dengan jaraknya dekat pasar yang berbanding terbalik. Jadi tadi berbanding terbalik maksudnya semakin jauh dari pasar ya, maka jaraknya maka sewanya semakin semakin dekat semakin mahal, semakin jauh semakin murah ya. Intinya cuma itu aja sih ya. Kemudian ini yang kedua adalah Walter Christoller ya. Walter Christoller ini kalau tadi mengenai pembagian wilayah pertanian ya, lokasi pertanian si von Thunen. Kalau Christoller ini berkaitan dengan teori tempat sentral ya. Teori tempat sentral atau teori of central place ya. Ini eh, berdasarkan pada konsep dua, yaitu dua konsep ya, jangkauan dan ambangnya, threshold dan range-nya ya. Ini ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa ya belum asumsi ya. Jadi range itu adalah jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan threshold atau ambang adalah jumlah minimal anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan supply barang. Jadi jumlah masyarakatnya yang bisa diperlukan ya, yang untuk menjaga keseimbangan, sedangkan yang range itu jarak dari uh, tempatnya sampai dengan mendapatkan barang ya. Itu kata si Christoller. Nah, asumsinya apa? Asumsinya menurut si teori tempat sentral ini bahwa hanya ada dua kegiatan, yaitu kegiatan kota dan kegiatan desa. Waktu itu masih logis ya, karena nggak ada apa namanya selain kota dan desa ya. Kota tadi urban tadi ya. Si Christoller ini eh, Christoller ini tahun 1893 sampai 1969 hidupnya ya. Kalau tadi yang satu tadi 17 sampai 18 ya. Si Pontunan ya. Nah, ini si Christoller ini mengatakan hanya ada dua kegiatan, yaitu kegiatan kota dan desa. Ini asumsi. Semua teori pasti ada asumsi. Nggak ada, karena asumsi itu adalah batasan dari suatu teori. Ya, hanya dua kegiatan. Kegiatan desa yaitu memanfaatkan ekstensif tanah. Ya, memanfaatkan tanah yang ekstensif, tadi menambah tanah ya. Bukan intensif untuk pertanian. Dan tidak ada ekonomi aglomerasi. Aglomerasi itu mengumpul kayak misalnya penduduk kota itu kan berkumpul di satu tempat. Kalau desa enggak menyebar ya. Kegiatan kota adalah pemakaian intensif tanah. Jadi yang dekat kota tadi intensif tanahnya. Sifatnya aglomerasi, mengumpul di satu kota. Mereka saling membutuhkan hasil kegiatan masing-masing. Mereka itu maksudnya penduduk kota ya dan penduduk desa itu saling membutuhkan gitu ya. Kualitas tanah sama antara kota dan desa. Ongkos transfer proporsional dengan jarak. Jadi antara kota dan desa, ongkos transfernya itu sama. Ya, yang menentukan adalah jaraknya saja. Ya, tadi kan sewa juga demikiannya jaraknya. Kegiatan desa dan permintaan
dan permintaan terhadap hasil kota berdistribusi yang sama. Jadi desa minta ke hasil kota, kota minta hasil desa itu berdistribusi sama ya. Itu salah anggapan-anggapan yang ada di teorinya si Christoller ya. Nah, tempat sentral ini secara hierarki ya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu market optimizing tadi berkaitan dengan asumsi tadi atau anggapan tadi ya. Dia ada optimisasi pasar, optimisasi transportasi, dan optimisasi administrasi ya. Optimisasi pasar. Jadi kan tadi desa dan kota ya, desa dan kota ya. Di sini para pembeli di pemukiman yang lebih kecil terbagi ke dalam 3 kelompok yang sama saat berbelanja ke 3 pemukiman yang besar. Jadi di sini mereka berbelanja ya. Misalnya ada 3 pemukiman yang besar, mereka terbagi ke dalam 3 ini. Jadi tidak ada milih semuanya ke satu tempat belanja, enggak, tapi semua terbagi ke dalam 3 tempat. Itu market optimizing ya, optimisasi pasar ya. Jadi semua menggunakan pasar yang ada, tidak mengumpul pada satu tempat saja ya. Yang kedua, optimisasi transportasi. Mereka juga menggunakan transportasi yang dibagi ke dalam ini ada beberapa tempat transportasi ya. Pembeli di pemukiman yang lebih kecil dibagi menjadi 2 kelompok yang sama saat berbelanja di 2 pemukiman besar terdekat. Ini asumsinya ada 2 pemukiman di daerah dan 2 yang di kota besar. Ya, mau mandi dulu. Nah, itu yang transport optimisasi. Sebentar ya. Sebentar ya, sebentar. Ya maaf ya, ini ibu lagi dititipin cucu ya, lagi dititipin cucu. Orang tuanya dua-duanya kerja, jadi ramai di rumah ya. Kita lanjut dari transport tadi. Ini asumsi ada 2 yang di desa ya dan 2 di kota gitu ya, masing-masing. Kalau ya, pembeli di pemukiman yang lebih kecil bisa tadi ya dibagi menjadi 2 kelompok yang sama saat berbelanja di 2 pemukiman yang mungkin besar terdekat. Jadi saling sama antara kecil besar tuh sama, nggak ada yang ngumpul. Kemudian yang berikutnya ini administrasi. Nah, kalau optimasi administrasi ini semua warga pemukiman kecil berbelanja di pemukiman besar terdekat. Jadi ini pemukiman besar itu adalah di urban ya. Jadi semua kalau secara administrasi mereka akan belanja di sini di tempat yang besar ini ya, yang terdekat. Itu optimasi administrasi karena dekat dengan wilayah ya, administrasi. Nah, sekarang yang berikutnya tadi sudah pontoon, kemudian Christoller, water Christoller. Nah, sekarang ada loss ya, loss. Loss ini lebih muda lagi ya, tahun 1954. Tahun 1954 ya. Ini Loss mengungkapkan bahwa ini lanjutannya dari Christoller ya. Mengungkapkan teori lokasi industri optimal ya. Jadi ini mirip-mirip melanjutkan teori Christoller, tapi namanya adalah optimal lokasi industri optimal. Lokasi industri optimal. Jadi lebih ke sini lebih industri ya. Kalau yang dulu kan lebih ke kerajaan nih ya. Walaupun sudah ada administrasi zaman dulu, zamannya si Christoller itu, tapi si Loss ini lebih muda lagi. Jadi dia sudah industri manufaktur ya.
Teori ini merupakan modifikasi dari teori Christaller untuk membuatnya lebih realistis, ya. Didasarkan pada permintaan atau demand, sehingga dalam teori ini diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri yaitu apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas, ya. Jadi lokasinya itu yang optimal itu apabila, ya, dari hasil produksi pabrik di lokasi industri itu bisa menguasai wilayah pemasaran yang lebih luas, ya. Sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Nah, ini berarti apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Unicorn masih ada? Angelia masih ada? Atau tidur? Mbak, ini berarti apa? Kalau menurut teorinya alokasi industri yang optimal, menurut si Loss ini, yang mengatakan bahwa eh, lokasi yang optimal itu yaitu apabila pabrik tersebut dapat menguasai wilayah pemasaran yang lebih luas sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Artinya apa? Anissa, Anissa Nur, artinya apa? Kok Angelina ngilang? Itu pada mendengarkan apa tidur? Angelina, jawab dong, jangan diam aja. Nanti ujiannya susah loh kalau nggak paham. Jawab Angelina. Dengar suara ibu nggak? Kok hilang lagi? Mbak, jangan tidur, bangun. Dengar suara ibu nggak? Angelina, Angelia, kok nggak dengar? Rania, dengar suara ibu nggak? Tamnya apa Rania ya? Zaki, dengar suara ibu? Dengar. Suaranya putus-putus apa enggak? Enggak putus-putus, Bu. Tapi kok itu tadi yang ini Angelia sama Anissa Nur ini kok nggak mau jawab suara ibu? Halo, dengar nggak? Ini mahasiswa ini kenapa sih ditanya pada diam aja? Nanti ibu catat loh ini. Ya, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Capek deh. Laili, Laili, dengar suara ibu nggak? Prof, saya Ya, aja Prof. iya. Jadi ini kalau menurut Jawab cuma Loss, Jevano ya, sama Akbar. Tadi mana Akbar? Akbar di kelas ini bukan? bukan Prof. Oh, bukan. Oh, tadi pagi ya. Zaki. Iya, Jevano. Ini kalau kata Loss tahun 1954, beliau itu mengungkapkan teori lokasi industri optimal atau Theory of Optimal Industrial Location. Jadi teori ini modifikasi dari teori Christaller untuk membuatnya lebih realistis, didasarkan pada permintaan demand. Sehingga dalam teori ini diasumsikan bahwa lokasi optimal dari suatu pabrik atau industri yaitu apabila dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas, dapat menghasilkan pendapatan yang besar.
Jadi mungkin Prof dapat disimpulkan bahwa eh, teori optimal industrial location ini tergantung ini ya Prof, tergantung pasarnya ya Prof. Kalau Enggak, artinya misalkan dari teori Christaller tadi, teori Christaller tadi apa? Dan teorinya si von Thunen tadi, dia mengutamakan apa tadi? Tiga. mengutama Hah? Izin jawab, Prof. Mengutamakan kalau menurut teorinya Kristaller itu dia fokusnya kepada pelayanan atau servis. Sedangkan kalau misalnya menurut teori Lerch-nya loss. itu dia berfokus dengan memaksimalkan keuntungan sehingga dapat mendekatkan diri kepada konsumen. Jadi kebaruan Enggak. dari enggak, Prof. Tapi Kristaller pelayanan apa bukan? Oh, ini yang tadi administrasi ya. Enggak, maksudnya secara umum teori yang sebelumnya itu loh. Terutama Christaller ya. Christaller kan ngomong tentang apa tadi? Yang optimisasi itu apa? Dia kaitannya dengan apa tadi? Ketika mereka bicara tentang optimisasi, ini kaitannya dengan apa? Setiga sampai dari yang pertama juga sama si apa namanya? Si von Thunen itu terkait dengan apa? Pasar dan lokasi kan? Lokasi Wilayah dan Prof. jadi itu kaitannya dengan apa itu? Wilayah dengan pabrik dengan calon konsumen itu namanya apa? Distribusi, Prof. Ya distribusinya itu itu apa? Kaitannya dengan apa? Dengan jarak. Hmm, Jadi semuanya itu berkaitan dengan jarak karena semakin jauh jaraknya kan menempatkan lokasi itu kan pasti salah satunya bukan pasti ya. Salah satunya yang terpenting menurut teori-teori yang lama itu jarak ya. Tadi pontunan kan juga jarak. Makanya yang sehari-hari ditempatkan di dalam dekat dengan urban ya. Itu zaman dahulu kan. Sementara yang agak lebih baru misalnya Walter Christoller dan si Loss ini kan jarak antara lokasi industri, lokasi pabrik ya, itu dengan konsumennya kan. Gitu. Demikian juga di dalam sewa tanah juga gitu kan, semakin dekat dengan pasar, jaraknya semakin dekat dengan pasar, maka semakin murah itu. Jadi jarak yang utama. Karena zaman dulu nggak ada pesawat terbang, nggak ada mobil gitu ya. Adanya apa? Kuda, kalau orang kaya namanya punya kuda. Kalau orang biasa punyanya apa? Yang buat bajak sawah namanya apa? Sapi, kerbau gitu kan. Pelan itu. Jadi zaman orang tua ibu dulu ya. Orang tua ibu itu dulu sudah SMA ya. Zaman dahulu itu sudah apa di tempat tinggalnya ke kota ya. Itu berangkatnya subuh, setelah subuh berangkat. Zaman dulu masuk sekolah itu sekitar jam 7 jam 8 gitu ya zaman dulu. Jadi perjalanannya lama untuk ke kota. Itu naik kalau capek naik itu tadi ke apa yang ditarik oleh sapi ya, bukan ditarik oleh kuda, ditarik oleh sapi. Lama gitu. Jadi itu jarak yang pertama jarak ya. Gitu. Jadi yang pertama Christoller dan Loss itu terutama jarak ya. Ya, gitu ya, Stefano dan tadi yang dia satu lagi siapa? Jeki Zaki, Prof. Prof. Jackie ya. Prof Kita mau nanya lanjut juga. ya. Berarti kalau misalnya kan kalau misalnya menurut teori Lotz itu kan dia bakalan menekankan pada jarak transportasi untuk distribusi barangnya tersebut ya, Prof. Sedangkan kalau misal kebaruan dari teori Kristaller itu dia kan lokasi jaraknya itu kan lokasi jarak juga pertimbangannya Jarak sama. lokasi ya, lokasi pabrik dengan pasarnya ya. Oh alah, oke, Prof. Siap. Terima kasih. Ya, jadi Soalnya tadi intinya bingung di kan situ yang intinya namanya pabrik atau yang membuat barang itu kan akan dijual, ya kan? Kalau yang tadi teori di awal ya, mempertimbangkan lokasi pabrik itu kan ada secondary factor dan primary kan, primary dan secondary ya. Nah, itu nggak semuanya jarak ya. Ada bahan mentah, ada macam-macam ya, tetapi yang lama itu lebih ke jarak gitu ya. Tuh, ya. Kalau ini yang loss ini makan sudah ada sedikit industri ya. Dia bilangnya yang eh, suatu lokasi yang optimal itu apabila pabrik itu dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Jadi wilayah pemasaran yang luas. Tapi wilayah pemasaran itu juga
kaitannya dengan jarak gitu loh. Ya, misalnya kalau yang baru-baru banget kan wilayah pemasarannya kan lebih jauh bisa karena apa? Ada apa? Ada mobil, ada truk gitu ya, ada kereta api gitu ya, ada kapal. Kalau dulu kan pemisahan yang luas kalau misalnya pakai kapal kan terlalu mahal, terlalu lama gitu ya. Nggak ada mobil gitu ya. Awas licin. Seperti itu ya. Jadi ini berkaitan masih dengan jarak ya. Kan kita bicaranya tetap teori lokasi. Ya. Ini masih dalam konteks teori lokasi ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Ini LOS mengatur daerah-daerah seperti ini bahwa jumlah terbesar urutan terendah pemukiman ada di 6 ruang minimum di sekitar pusat kota. Jadi ada pusat kota juga ya kalau menurut si LOS ini di bawah ya. Di sini ada tempat-tempat pusat kota itu tempat orang kaya gitu ya. Sementara sekitar-sekitarnya itu kayak urban kalau sekarang gitu ya, itu daerah yang lebih bukan miskin banget, tapi maksudnya ya miskin banget juga ada, tapi bukan orang yang kaya. Kalau orang kaya tinggalnya di kota. Dari pola ini muncul 6 sektor pemukiman kaya di sekitar tempat yang sentral utama, tempat sentral namanya, dan 6 sektor pemukiman miskin di antara mereka. Pengaturan ini inilah disebut sebagai Lothian ya, economic landscape, wilayah ekonomik apa loss, karena yang menemukan loss ya, Losisian yang menyebut teori ini adalah orang-orang setelah loss ya. Makanya dengan Lothian economic landscape, nah, wilayah ekonomik menurut si Loss ya. Katanya kota itu dibagi yang kaya-kaya ya, dibagi 6 pemukiman orang kaya gitu ya. Makanya gambarnya segini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sementara di luar pusat kota itu ada 6 pemukiman ya, tempat sentralnya yang kota. 6 sektor pemukiman yang miskin ya di luar sana, di luar kota gitu. Ya, zaman dulu orang kota itu apa namanya? Orang kota itu zaman dulu kaya-kaya ya, sementara yang ya kayak lah pabrik. Karena apa di kota itu kan mahal ya, semuanya mahal. Jadi yang bisa tinggal ada orang kaya, sementara yang lingkupnya, yang lingkup kotanya itu adalah dianggap yang kurang kaya gitu. Nah, sekarang kita lihat tadi dari teori ya, yang secara umum tentang teori lokasi. Kita hanya ada 3, mungkin di buku lain ada lebih dari itu juga, terutama yang baru-baru tadi ya. Itu ada menurut siapa itu silahkan kalau mau dibaca, tapi tadi faktor primer sekunder itu diperhitungkan. Dari penelitian-penelitian banyak peneliti di artikel-artikel jurnal itu pasti ada gitu ya. Tetapi teori yang lama itu yang terkenal 3 ini tadi. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu metode di dalam teori lokasi itu adalah metode penilaian lokasi pabrik itu dengan metode perbandingan biaya. Metode perbandingan biaya. Biayanya kita bandingkan ya. Misalnya suatu lokasi, ini yang pertama adalah metode perbandingan biaya, pertama adalah metode penilaian value. Jadi nilai-nilai, penilaian nilai, metode penilaian nilai. Jadi masing-masing nilai tadi ya, misalnya dekat dengan pasar, dekat dengan pengangkutan, dekat dengan, ini zaman sekarang ya, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dekat dengan tenaga listrik, dan seterusnya. Ini kita kasih nilai ya, misalnya kita akan menentukan nilai yang ideal dulu, apa di mana ya. Kemudian misalnya karena Jakarta adalah ibu kota, kita prioritaskan ini PMA. Mungkin biasanya banyak yang PMA seperti ini. Jakarta itu adalah kota administrasi ibu kota Indonesia gitu ya, di lokasi A. Kemudian yang dekat-dekat itu adalah Bandung. Dan satu lagi adalah di Tanjung Karang. Entah ini kenapa, contoh aja ya, kenapa diletakkan di Tanjung Karang gitu ya. Nah, kita akan kasih nilai nih masing-masing lokasi ya. Di lokasi yang ideal kasih ini sekian berdasarkan pasar ya, berdasarkan pengangkutan bagaimana. Pasti Tanjung Karang paling jelek nih ya. Kalau Jakarta paling utama ya, karena Jakarta kan pusat semuanya nih. Ya, tetapi ada lokasi yang ideal misalnya bahan baku. Yang ideal itu dekat bahan baku misalnya memerlukan bahan baku ini kasih banyak. Sementara Jakarta tidak. Jakarta kan kota ya, nggak ada bahan baku gitu ya. Dan seterusnya ya. Oh, Tanjung Karang kalau nggak salah itu batu bara ya. Nah, ini tenaga kerja ya, daerah yang paling ideal itu murah tenaga kerja sehingga bisa kasih nilai 10 ya. Sementara Jakarta kurang ya, dan kota lain juga Tanjung Karang kurang, Bandung
Itu banyak orang ngumpul Jawa Barat sana ya. Listrik kebetulan sama kecuali Tanjung Karang. Kemudian ini iklim ya. Ideal pasti paling bagus nih ya. Jakarta nggak terlalu panas ya. Kalau Jakarta dulu nggak terlalu panas, sekarang Jakarta panas ya. Bandung, oh tapi iklimnya ini Bandung kenapa kasih 4 ya? Tanjung Karang juga kasih 4. Kemudian kita jumlah nilai tadi ya. Mana yang paling besar? Oh ternyata yang paling tertinggi adalah yang nilai lokasi ideal. Tentu saja ideal. Tapi ada yang lain, second opinion lain. Yaitu Kota Bandung ternyata. Ya. Kota Bandung itu akan dipilih kalau yang ideal tadi mungkin terlalu mahal gitu ya. Dan seterusnya. Itu adalah metode apa namanya? Penilaian value, nilai-nilai ya. Tentu saja ini adalah persepsi ya. Baik, kita lanjut sekarang metode perbandingan biaya. Kalau tadi penilaian, sekarang perbandingan biaya. Ya, biaya yang dibandingkan untuk memilih suatu lokasi pabrik biasanya dibagi menjadi 3 hal, yaitu biaya atau bahan, biaya atau harga bahan baku ya, biaya pengolahan atau biaya produksi, dan biaya distribusi. Ya, biaya distribusi. Nah, itu biaya distribusi ini itu nanti minggu depan akan kita bahas ya model transport dengan model transportasi. Model transportasi ini adalah satu model di dalam ekonomi industri ya untuk apa namanya menentukan lokasinya itu mana yang akan pilih apakah Jakarta apakah dan seterusnya ya ada pabrik misalnya di mana dia akan menempatkan pabrik di mana kemudian lokasi pemasarnya di mana itu nanti akan kita lihat dengan model transportasi ya. Salah satu contoh soal misalnya ya, suatu perusahaan akan mendirikan pabrik di beberapa kota ya. Seperti itu ya. Nanti akan kita lihat ongkos mana yang paling murah itu yang akan dipilih menjadi tempat lokasi ya. Faktor dengan biaya terkecil lah yang akan dipilih karena biaya tersebut akan menghemat ongkos produksi yang nantinya akan berpengaruh pada harga jual produk. Ini juga masih dengan jarak ya. Ya jarak tetap jarak ya dengan biaya produksi yang tapi dengan kata lain biaya yang terkecil ya tapi sebenarnya biaya terkecil ini berkaitan dengan jarak juga ya biaya ini diperhitungkan untuk satu unit produksi untuk suatu volume output dalam suatu unit waktu ya seperti itu ya sampai di sini ada pertanyaan ini sudah selesai untuk teorinya ya silakan bertanya untuk lokasi industri teorinya dan juga beberapa model yang akan kita bahas ya. Nanti setelah UTS itu ada industri dengan berbahasa ya. Ada metode-metode lain ya untuk menentukan lokasi dan juga menentukan biaya terendah ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini menarik, minggu depan kita akan bicara tentang metode transportasi ya. Model transportasi. Ada pertanyaan? Nggak ada yang jawab. Memang kuliah daring itu memang betul-betul tidak efektif ya. Tapi kalau ibu senang daring, maksudnya kalau ibu jadi mahasiswa ya, nggak usah pergi ke sekolah ya, ngirit transport, bisa minum, ya bisa makan. Tergantung kita kalau efektif kita bisa mendengarkan gitu ya. Tapi kalau kita memang niat nggak mendengarkan atau niat nggak mau paham ya udah diem aja gitu. Kalau ibu senang daring sebetulnya ya bagi ibu. Ya silakan, Haidar. Iya, Prof. Izin bertanya terkait tentang pembahasan kita hari ini yang tentang lokasi industri ya, Prof. Nah, kan Lokasi kalau industri. ya, kan kalau misal di mungkin 10 atau 20 tahun ke belakang itu kan di Jakarta itu khususnya di Jakarta Timur itu kan ada kawasan industri JIEP ya namanya di Pulau Gadung. Nah, dulu tuh Pik. ya PIK juga ya, Prof. Betul. Nah, itu kan dulu kan yang kayak UNJ lurus itu kan? betul, Jalan Prof. Pemuda lurus itu kan? Iya. Nah, dulu kan itu kan banyak diisi oleh brand-brand terkenal gitu ya, Bro. Maksudnya kayak industri-industri yang Itu gede-gede belum gitu. lahir ya, Mas? Belum lahir mungkin saya. Ya. Nah,
Dan sekarang itu kan banyak yang pindah-pindah ya Prof. Ya. Ada yang ke Kerawang, ada yang ke Cibitung dan lain-lain. Ini yang gede apa yang UMKM? Tadi kan Yang industri besar kenapa atau Prof? yang industri besar atau PIK yang UMKM? Industri besar Prof. Contohnya apa? Kalau yang saya tahu tuh dulu di situ ada Sharp gitu Prof. Oh, Nah, iya ya. eh, jadi saya mau nanya tentang kayak kan kalau sekarang itu kan lebih berfokus ke Karawang dan juga daerah-daerah. Kawasan industri. Nah, nah ada gak sih Prof kayak kemungkinan kayak 10 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan tuh di daerah-daerah Karawang itu kan udah semakin maju dan juga bakal kayak harga tanah di situ makin gede ya Prof. Ya. Nah itu bakal pindah lagi atau gimana Prof? Tahu kayak tetap mempertahankan di situ dengan bahan baku yang semakin menipis, mungkin kan lahannya juga semakin menipis dan lain-lain gitu sih Prof. Kira-kira bakal pindah lagi. Ya, baik. Terima kasih, Haidar. Pertanyaannya bagus ya. Jadi, bagaimana dengan Kerawang? Mungkin waktu dibangun pertama kali Kerawang, Haidar belum lahir ya. Waktu itu ibu sudah kerja di Politeknik Negeri Semarang. Waktu itu masih Politek Undip ya. Salah satu teman ibu itu suaminya kerja di Kerawang. Jadi dia pulang pergi suaminya itu dari Jakarta ke Kerawang ke Semarang waktu itu ya. Jadi ibu juga berpikirnya sama Kerawang, industri Kerawang apa sih? Waktu itu mikirnya Kerawang itu masih benar-benar masih tradisional banget, belum rame. Memang nggak banyak. Cuman kita Kerawang kenalnya dari puisinya Hairul Anwar ya, Kerawang Bekasi waktu itu ya. Tapi kalau kita naik kereta api dari Semarang ke Jakarta dan sebaliknya, kalau lewat Kerawang, betul-betul kayak tempat yang kayak jin buang anak gitu di pinggir jalan rel itu kan cuman kayak gitu rumah-rumah jelek ya gitu ya. Dibandingkan dengan sekarang, Kerawang ternyata di situ banyak sekali industri. Kalau kita lihat ya, kalau betul kakak ibu ada yang tinggal di Kerawang ya, dulu juga perusahaannya ada di pabrik Kerawang ya. Dan kita tahu bahwa Kerawang itu pernah menjadi suatu kota dengan UMKM, kayak UMKM apa? Upah minimum ya yang paling tinggi di Indonesia, Kerawang itu. Artinya apa? Di sana itu sudah berdiri pabrik yang besar-besar ya. Ditanyakan apakah nanti ada kemungkinan ke depan semakin ramai itu akan semakin akan pindah mereka enggak. Apalagi sekarang kan kan siap mereka kan tapi semua bangunan itu kan ada masa masa ininya ya 40 tahun kalau nggak salah ininya ya HGB-nya itu ya. Tetapi paling lama HGB 40 tahun. Tapi kan bisa diperbaiki lagi ya seperti itu. Dan itu nggak mungkin dipindah dong. Apalagi kalau berkaitan dengan bahan baku semakin menipis bahan bakunya kan bukan dari situ Mas. Bahan baku bukan dari situ ya. Itu karena zaman sekarang itu kan transportasi lebih mudah, lebih cepat ya. Itu bisa dikirim dari luar ya. Karena banyak sekali pabrik-pabrik memang di Kerawang, tapi nggak akan mungkin pindah. Bahkan pemerintah menambah lokasi lokasi apa namanya pabrik ya. Yang tadi Ibu ceritakan di Batang itu ya, dibangun kawasan industri yang bahkan dibangunkan apa namanya dibangunkan apa itu pelabuhan ya supaya menampung banyak pengusaha-pengusaha industri besar di sana. Ya. Kalau tadi berkaitan dengan PIK itu tadi yang pindah itu, ini ada dua sebetulnya ya, yang di luar apa namanya, Ibu pernah penelitian di PIK yang UMKM ya. Di sana itu PIK itu tadinya itu sudah ada sentra-sentranya waktu itu ya. Dan ini yang mengelola dinas ya, yang mengelola dinas itu PIK yang mengelola dinas dinas DKI, dinas apa sih namanya? Pokoknya dinas salah satu dinas di DKI itu ya. Itu ada sentra kulit, sentra sentra pakaian, sentra apa gitu. Pokoknya semua bersentra-sentra gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak jalan itu di situ. Ibu pernah penelitian di situ dulu ya, zaman tahun berapa itu 19. Waktu itu ngajak mahasiswa diajar Ibu Ringga nggak, Dwi Ringga nggak? Diajar Ibu Dwi Ringga nggak? Diajar, Prof. Diajar Bu Dwi Ringga itu dulu mahasiswa Ibu ajak penelitian di sana waktu itu. Capek banget ya karena harus mengunjungi banyak apa namanya pengusaha-pengusaha kecil menengah ya. Yang susah itu kalau pengusaha menengah ya susah karena mereka banyak nggak mau dihubungin ya. Nah pengusaha menengah di sana sekarang beralih mereka nyewa nggak hanya satu tempat tok tapi dua tempat. Mereka usaha menengah karena apa? Kalau dilihat dari tenaga kerjanya mereka mempekerjakan pekerja itu di atas
19. Jadi 20 ke atas sampai dengan 99 orang. Apa yang dikerjakan? Itu yang mereka kerjakan adalah menjadi spare part, misalnya spare partnya dari pabrik-pabrik besar, pabrik Honda, pabrik Suzuki, spare partnya di sana. Salah satunya seperti itu ya. Yang kecil-kecil yang tanahnya satu itu ya, itu tidak banyak yang tidak lanjut karena apa? Itu tadi nggak bisa memasarkan, nggak bisa membuat yang kualitas bagus ya. Seperti itu. Meskipun sekarang masih ada. Sementara yang di luar itu, di luar yang sentra-sentra tadi, itu ada usaha besar seperti chef dan seterusnya. Nah, kenapa kok mereka sekarang relokasi tempat? Karena apa salah satunya? Ada yang tahu? Ya, karena biasanya usaha-usaha seperti itu, karena sekarang kan saingannya banyak pertama, pesaingnya banyak, ya banyak yang masuk, yang lebih murah, maka orang akan beralih, Mbak disuapin bisa Mbak? Yang tadi nih, disuapin ini boleh? Nah, itu apa namanya beralih ke banyak yang nutup ya pabriknya karena pesaingnya banyak. Kemudian yang kedua beralih mungkin seperti kalau di PIK nggak ada sepatu Nike ya, nggak ada sepatu Nike. Seperti sepatu Nike itu beralih ke Vietnam. Jadi beberapa pabrik itu merelokasikan ke wilayah atau daerah atau negara yang salah satu pertimbangannya adalah tenaga kerja murah dan nggak terlalu ramai gitu. Ya, seperti itu. Kalau Sharp, Ibu nggak tahu apakah Sharp itu hanya ada di PIK saja Pulau Gadung apa tidak? Ibu nggak ngerti. Tapi di daerah sini, di daerah Raya Bogor ini itu ada pabrik elektronik juga ya. Apa Sharp atau apa gitu ya. Tapi Sharp masih ada yang ada di Indonesia. Mungkin lokasi salah satu lokasi pabriknya aja. Ya. Zaman dulu sebelum ada pesaing banyak seperti yang ada dari Cina sekarang ya TV besar-besar, kemudian harga sangat murah itu ya itu. Kalau yang Sharp itu kan dulu agak mahal ya, tapi sekarang pesaingnya kan banyak. Jadi mungkin dia mengurangi pabriknya karena mengurangi kan efisiensi ya, mengurangi pabrik, mengurangi tenaga kerja seperti itu. Gitu aja Mas. Ya, siapa tadi? Ahmad Muhammad Haidar ya. Haidar? Iya baik Prof, terima kasih. Ya, ada yang lagi pertanyaan? Cukup ya. Mungkin waktunya sudah mau jam 5, kita akhiri saja sore ini ya. Semoga apa yang dijelaskan tadi ini cuma sekedar ini aja ya, teorinya aja ya. Nanti kita minggu depan akan belajar model-model ya. Model salah satu adalah model transportasi. Baik, kita sebelum akhiri silakan ambil gambarnya lagi. Ya, nanti langsung kirim ke Ibu ya. Ya, Prof. C1, kedua, 2, 3. Sudah, Prof. Cukup ya. Ini hari ini sampai terakhir yang hadir cuma 30 ya. Yang jumlahnya berapa Mbak? 38. Berapa? 38, Prof. Nah, yang hadir cuma 30 ya. Jadi banyak yang nggak hadir. Baik, kita akhiri saja. Terima kasih yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liv ya. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.